لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sama la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hadratil mukarramin para alim ulama para asatidz tokoh masyarakat pengurus DKM Masjid Al-Zahra pengurus Yayasan Mahabbah Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini bermuajah talabul ilmi memakmurkan rumah Allah beriktikaf nawaitul iktikaf fi hadzal masjid taqarruban ila Allah lita'alim wa ta'alum. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, jadikan sisa umur kita menjadi bekal pulangan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terhadap para pejuang negeri ini, para syuhada yang telah mendahului kita, semoga di alam kubur sana Allah kumpulkan bersama para kekasihnya, Allah terima segala amal kebaikannya. Untuk itu kita doakan untuk yang sudah tiada maupun para pemimpin negeri ini supaya mendapatkan tambahan hidayah bimbingan dari Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama jami'il malaikatil mukarramin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an ila walidaina wa ila man awayna jami'an insyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam
Semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya sampai detik akhir hayatnya yang beliau berikan ummati ummati ummati, sehingga ada jaminan terhadap umat ini, jannati haramtu lisairil umam, surga aku haramkan terhadap umat yang lainnya sebelum umat Muhammad memasukinya. Dengan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal dihisab dan masuk dalam surganya Allah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih menjelaskan tentang dakwah wasatiyahnya para nabi dan rasul yang ditandai dengan pertama, menyeru umat manusia beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Dakwah itu ngajak untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dari zaman Nabi Nuh, anibudullaha wattaqu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Dimulai dari semenjak zaman Nabi Adam, entah yang saya kutip tadi ayat tentang Nabi Nuh, surat Nuh, inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami utus Nuh, an andir ila qaumaka, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang azab yang pedih. Nah, ajakan Nabi Nuh, ajakan menyembah Allah, ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25 lebih tegas lagi, wa ma rasalna min qablika, tidaklah kami utus dari seorang rasul pun sebelummu kecuali untuk apa? Supaya mereka mengerti annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. La ilaha illa ana, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan kecuali aku. Allah sendiri yang bersaksi, diikuti para malaikat, orang yang berilmu juga bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bersaksi Allah, para malaikatnya juga bersaksi, orang-orang yang ahli ilmu juga bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia. Syahidan qa'iman bil qist, ini sebagai saksi yang adil, yang benar. La ilaha illa huwal azizul hakim, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oh, tadi seruan Nabi Nuh, Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah, supaya orang-orang menyembah Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di atas basirah, bukti, hujjah yang nyata. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka ajakan itu jelas, ajakan menyembah Allah, ajakan mengesahkan Allah, setelah mengesahkan menyembahnya, bukan ajakan golongan
bukan ajakan partai, bukan ajakan kelompok yang akhirnya itu akan memecah belah umat. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama. Kelompokku, golonganku, organisasiku. Bukannya nggak boleh berorganisasi berkelompok, bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangan itu diletakkan di atas agama. Jadi Islam tetap di atasnya, itu cuma cabang-cabangnya. Kenapa kalau kita mendahulukan kelompok, golongan, organisasi kemudian berpecah belah? Karena kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Setiap kelompok, golongan merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing, golongannya masing-masing. Jangan sampai bergolongan, berkelompok boleh, tapi itu diletakkan di bawahnya Islam. Yang berikutnya, memberikan bimbingan ke jalan yang lurus, jalan Shiratal mustaqim, sebagaimana permintaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pertolongan apa? Ihdinas Shiratal mustaqim. Jadi nyambung. Na'budu, iyyaka itu tauhid, na'budu itu penyembahan. Lalu Shiratal mustaqim yang diminta, jalan yang lurus, itu jalannya. Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 30, ayat 52. Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan ruh kepadamu. Ruh ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya disebut juga ruh, ruham min amrina. Maka Al-Quran yang kita baca itu sesungguhnya ya ada ruhnya. Nah, setiap orang itu punya kecenderungan pada ayat masing-masing, pada surat. Katakanlah hafal 114 surat, itu kan yang sering dibaca mesti ada. Yang punya 10 surat yang sering mesti ada gitu. Yang banyak sih mesti kuliah kulhu. Itu sering itu. Yang senyum-senyum kayaknya iya deh. Apa salahnya? Enggak salah juga. Wong kuliah ini supaya kita terhindar dari kemusyrikan. Kulhu itu tauhid. Inti ajaran seluruh para nabi itu tauhid. Maka dia dianjurkan mau tidur Al-Ikhlas. Habis subuh 12 kali Al-Ikhlas. Bangun tidur, masuk rumah Al-Ikhlas, keluar rumah Al-Ikhlas. Suruh itu tauhid yang dibawa. Jadi panjenengan jangan alergi kalau lihat imam kok baca kuliah kulhu terus. Karena ada di Peninggilan Utara itu saya ngajar di musola itu, saking imamnya setiap maghrib kuliah kulhu terus, itu murid TPA-nya bilang ini ustadznya Ustadz Al-Kafirun. Ustadz Al-Kafirun kan orang kafir gitu. Makanya yang dibaca surat Al-Kafirun dulu gitu. Ustadz Al-Kafirun katanya. Jangan begitu, saya bilang. Itu memang ada sunnahnya. Kalau sholat sunnah itu yang habis maghrib Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sholat yang qobliyah subuh Al-Kafirun Al-Ikhlas. Tawaf keliling 7 kali, setelah tawaf Al-Kafirun Al-Ikhlas. Beberapa riwayat memang tentang itu gitu. Jangan disebut Ustadz Al-Kafirun, Ustadz orang-orang kafir. Jangan. Memberikan bimbingan hidayah, demikian kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami, Al-Quran. Perintah kami, menurut perintah kami, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Nabi itu dulu nggak ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Setelah turun Al-Quran baru tahu.
Dulu Nabi kan bingung, makanya bertahanus di Gua Hira. Tradisi tahanus itu ya ada juga di zaman Nabi. Tahanus itu menyendiri, infirad, khalwat. Khalwat itu sekitar 40 hari. Ada istilah juga uzlah. Uzlah itu menyendiri, menyepi. Kata Syekh Ibnu Athaillah, beliau menyampaikan bahwa tidak ada yang manafa'a qalba mislu uzlatin. Tidak ada yang lebih bermanfaat buat hati seperti uzlah. Fa innaha maidanul fikri, yadkhulu maidanul fikri. Karena dengan uzlah itu tafakkur bisa dilakukan. Dengan uzlah itu, dengan menyepi itu qalbunya nyambung ke Allah. Kalau kita di tengah keramaian kan sering disibukkan oleh urusan duniawi. Faktor-faktor eksternal ini mempengaruhi kita. Tapi kalau udah menyendiri, dia akan berpikir tentang penciptaan. Maka uzlahkan hatimu. Kalau kita datang ke masjid ini, nah ini uzlah modern. Uzlah sekarang nggak perlu ke gua 40 hari, ke hutan. Kalau panjenengan ke hutan 40 hari takutnya nggak keluar lagi nanti. Nggak balik lagi. Uzlah kita sekarang ya habis tahajud sejenak sambungkan qalbu ke Allah, habis sholat dan ini menguzlahkan rohani, nggak harus jasmaninya. Dan Nabi bertahanus, dapat wahyu, baru beliau tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, tapi dia kami jadikan cahaya, nahdi bihin man nasya min ibadina, yang dengan cahaya Quran itu kami berikan hidayah bagi hamba-hamba yang kami kehendaki. Yang hadir ini insya Allah termasuk yang hamba-hamba dikehendaki oleh Allah, mendapatkan cahaya Al-Quran itu. Karena nggak semuanya bisa menjadi jarullah, ahlullah. Kalau ahlullah, ahlil Quran. Kalau jarullah, tetangga Allah. Siapa itu? Ahlul masjid. Tetangga Allah bukan yang dekat dengan masjid. Walaupun rumahnya dekat sama masjid, tapi kalau hatinya jauh, jarang ke masjid, nah, itu bukan ahlullah, bukan jarullah. Jarullah itu yang sering ke masjid walaupun rumahnya jauh, tapi dia sering berkunjung ke rumah Allah. Itu jarullah. Semoga kita semuanya kalau tidak menjadi ahlullah ya jarullah. Amin ya rabbal. Nah, dipanggil khusus, aina jari, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Manhum ya Allah ya Rabb, siapa mereka? Kata malaikat, hum ahlul masjid. Mereka itu orang yang suka memakmurkan masjid. Jadi ahlullah, jarullah bukan pengurus masjid. Karena kalau pengurus masjid tapi jarang ke masjid ya itu belum menjadi jarullah gitu. Ada juga dia sering ke masjid ketika jadi pengurus doang, habis nggak jadi pengurus hilang. Nah, itu pernah menjadi jarullah, pernah menjadi tetangganya Allah, habis itu jauh lagi. Saya harapkan semua yang hadir bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Kami jadikan Quran ini sebagai cahaya yang dengannya kami berikan hidayah bagi yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar bisa mengajak ke jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan tauhid, jalan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu di puncaknya yang paling Allah sukai ya sholat berjamaah. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi ditanya, ayul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu.
Dan ini menjadi kenangan Nabi yang paling indah, sehingga Nabi sudah siap ridho meninggalkan umat ini ketika umat itu sudah baris sholat berjamaah tanpa didampingi Nabi. 5 hari, sebenarnya sih kurang lebih rentangnya 13 hari. Agak keras sakitnya itu 5 hari. 3 hari itu kerasnya. Nah, di hari terakhir keras-kerasnya sakit beliau di hari Senin sebelum nazar, pagi hari beliau melihat barisan sholat yang diimamin Abu Bakar Siddiq. Beliau lagi sakit, beliau buka jendela, beliau lihat barisan sholat, senyum beliau. Artinya umat ini sudah siap ditinggal. Walaupun aku nggak bersama mereka, mereka tetap sholat berjamaah. Senyum. Dan sebelum wafatnya beliau sebut as-salat, as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Sebagian riwayat itu wan nisa, jaga istrimu, karena jaga istri itu sama aja jaga anak-anak, jaga keturunan, jaga tauhid. Karena kalau jaga keturunan kita itu dianggap sebagai sebuah penjagaan terhadap tauhid, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Nabi senang, gembira, bahagia melihat barisan sholat. Itu sebagai ibadah yang paling dicintai Allah. Qultu semayu, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Qultu semayu, kemudian apa ya Rasulullah? Wal jihadu fi sabilillah. Kita belum bisa berjihad ke Palestina. Sekarang jihadnya sholat tepat waktu, sholat berjamaah ini kita upayakan. Saya sangat senang kalau udah melihat anak-anak mandiri, keluarga mandiri. Anak kita mandiri itu kapan? Ya ketika sudah bisa sholat berjamaah sendiri. Itu mandiri. Walaupun sudah kerja, gajinya tinggi, sholat masih disuruh, belum mandiri. Walaupun sudah hafid, hafal Quran 30 juz, sholat subuh masuk harus dibangunin, belum mandiri dia. Tak bilang, membangun, kamu sudah mahasiswa, tahajud harus bangun sendiri. Kalau belum, kamu belum mandiri. Abi bilang sama anak-anak, belum mandiri, masa udah mahasiswa dibangunin. Abi dulu mulai kelas 6 itu udah mulai duha, kemudian mau masuk SMA itu tahajud. Jadi itu baru mandiri namanya. Kerjaannya gaji tinggi tapi sholat masih disuruh, belum mandiri. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semua menjadi ahli sholat, mandiri dalam kehidupan akhiratnya, mandiri dalam kehidupan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam majelis begini para malaikat ngumpul, sering-sering berdoa. Kenapa? Malaikat mengaminkan. Fa inna, sesungguhnya aminmu bersama aminnya malaikat. Kalau aminnya malaikat itu suci, malaikat gak pernah berbuat dosa, insya Allah diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bagi Allah pasti, bagi kita mungkin, kalau Allah pasti. Jadi engkau benar-benar bisa mengajak ke jalan yang lurus, bimbingan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau sudah taat kepada Allah, jalan Rasulnya diikuti, maka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan. Karena almar'u ma'aman abah, orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ma'an nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Kita nggak bisa jadi nabi, sudah ditutup. Kita nggak bisa juga
mungkin jadi sidikin juga berat, jadi syuhada kayaknya juga nggak mampu. Minimal sholihin, orang-orang yang soleh, yang ngumpul ngaji ini insya Allah orang-orang yang soleh semua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia suka ngumpul, yang dia suka bersamanya. Lah ini kalau dikatakan engkau bisa memberikan hidayah, kan hidayah itu kan hak prerogatif Allah. Hidayah itu kan urusan Allah. Ya iya, hidayah itu bertingkat. Ada hidayah yang sifatnya taufik, ada hidayah irsyad. Kalau taufik ini ya prerogatif Allah. Sekelas Nabi ngajak Abu Lahab nggak bisa. Sekelas Nabi ngajak Abu Jahal nggak bisa. Itu hidayah taufik. Tapi hidayah irsyad bisa, bimbingan. Tapi apakah berhasil? Tunggu dulu. Nabi itu berhasil mengislamkan Abu Jahal, keluarganya. Loh, tapi kok dicap dia neraka? Ya dianya, tapi anaknya kan dapat hidayah. Keturunannya kan satu ini. Abu Lahab punya anak Jarrah. Jarrah membela Nabi. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Ikrimah juga membela Nabi. Banyak riwayat an Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Jadi mereka akhirnya secara keseluruhan mendapatkan hidayah dengan ajakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di orang tuanya belum berhasil, lalu kemudian ke anaknya. Kalau model Khalid itu di perang Uhud masih musuhin Nabi, tapi di berikutnya beliau pun menjadi panglima baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan dulu musir-musir Nabi, tapi setelah Fathu Mekah 20 tahun berdakwah, akhirnya dengan keturunan Abu Sufyan, Muawiyah dan berikutnya ini berkembang pesat, Islam menyebar. Jadi disitulah tidak ada ruginya orang yang berdakwah. Kemudian dakwah itu nggak cukup dengan lisan, ajakan-ajakan, dia butuh teladan. Maka dalam sebuah ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Untuk itu Rasulullah SAW menjadi model teladan yang terbaik dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ada uswah hasanah, contoh yang terbaik. Jadi kehidupan Nabi itu menjadi contoh teladan yang terbaik bagi kita seorang muslim. Dilihat dari sisi manapun, beliau pernah menjadi pengembala yang sangat giat. Ketika anak-anak Abu Thalib belum bangun, Nabi Muhammad pagi hari sudah mulai mengembalakan kambingnya, berangkat. Anak-anaknya belum bangun karena dia nembeng di rumah pamannya, beliau pagi hari sudah mulai. Maka Nabi itu memulai aktivitas pagi hari dan beliau doakan, Allahumma barik hadhil ummah fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat ini di pagi harinya. Pagi hari matahari terbit. Terbitnya itu membawa sesuatu yang manfaat, menyehatkan. Kalau kita tetap tidur, kehilangan berkah. Bangun, tapi ngantuk. Kalau mau tidur lagi nanti, jelang duhur atau setelah duhur. Pailulah, jangan habis subuh. Habis subuh, ini waktunya zikir, takarrub, waktunya ibadah. Kalau mulai bekerja juga boleh. Tapi jangan alasan kerja meninggalkan subuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang yang sukses, ahli manajemen
ketika beliau membawa dagangan untungnya berlipat ganda. Dan dari situ bisnis Rasulullah dilihat oleh Khadijah, ini bukan orang biasa ini. Akhirnya Khadijah pun minta untuk dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala rumah tangga yang penyayang, harmonis. Beliau bagi waktunya itu ketika masuk rumah. Ini cerita Hasan dan Husain. Dia bercerita dari bapaknya Ali. Ali ini menantunya Nabi. Nabi itu kalau masuk rumah ada waktu buat Tuhannya, ada waktu buat keluarganya, ada waktu buat dirinya, ada waktu buat ngurus umat. Dibagi itu. Ada waktu buat Tuhannya, di rumah ada waktu buat ibadah, ada waktu buat keluarganya, ngurus keluarga, ada waktu buat dirinya. Makanya jenengan itu kadang-kadang ya di pinggir depan rumah ngopi, uzlah itu. Ngopi, kayaknya menyendiri gitu. Kalau yang suka ngerokok sebagian sambil ngerokok, kalau enggak ya baca buku, baca Quran, nyendiri. Ada waktu buat dirinya. Lalu ada waktu buat urus umat. Itu Nabi bagi begitu. Dalam Sama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi meriwayatkan dibagi. Nah, waktu keluarga, pengarus keluarga yang sangat harmonis. Pemimpin dalam hal politik, pemimpin Madinah, bahkan di medan perang menjadi pemimpin militer. Apalagi dalam hal berdakwah, beliau contoh teladan yang terbaik. Ringkasnya, Rasulullah itu ya teladan dalam segala aspek kehidupan. Uswah hasanah. Buat siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharap ridho Allah, wal yaumal akhir, dan kehidupan hari akhir. Nah, ini pentingnya menyusun orientasi. Orientasi kita itu jangan orientasi jangka pendek, tapi jangka panjang, yaitu akhirat. Tapi kalau jangka pendek sebagai orientasi yang kemudian itu batu loncatan menuju akhirat boleh. Tapi kalau berhenti di orientasi dunia, itu yang salah. Itu yang salah. Kenapa? Ada akhirat setelah dunia. Masalud dunya indallah, perumpamaan dunia di sisi Allah ini cuman seperti mislu janahi ba'udah, cuman seperti sebelah sayap nyamuk yang tidak ada artinya. Atau kamasali ahadukum, atau seperti salah seorang di antara kalian, kata Nabi, adhala isba'ahu, dia celupkan itu jarinya ke lautan. Lalu di ujung nih ada air setetes. Inilah dunia, lautan itu akhirat. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Orientasi akhirat. Wal yaumal akhir. Lalu ada yang nanya, Imam Sadili, Bapak kenal nggak Imam Sadili? Tokoh tasawuf, muridnya Sayyid Al-Mursi. Imam Sadili ini dari Maroko. Dia ke Mesir. Di Mesir menjadi tokoh tasawuf, tokoh sufi. Loh, ini tokoh sufi kok kaya ini. Dia bertani, berternak, banyak ternaknya, pertaniannya bagus. Orang sufi kok kaya gitu. Beliau jawab, nah memang kekayaan menghalangi sufi, menghalangi hati untuk dekat sama Allah. Orang yang pergi ke laut naik perahu itu nggak usah khawatir dengan banyaknya air laut. Yang penting air laut jangan masuk ke perahu. Orang yang mengarungi lautan kebaikan menuju Allah nggak usah khawatir dengan banyaknya harta. Yang penting harta jangan masuk ke hati. Cukuplah itu ada di sekeliling kita. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Doa Abu Bakar, jadikan dunia di tanganku tapi jangan sampai masuk ke hatiku.
Orientasinya tetap akhirat. Punya dunia silahkan, punya jabatan silahkan, punya harta, pangkat, popularitas silahkan. Tapi itu semua cuma aksesoris. Tujuan kita tetap akhirat. Ada keperluan akhirat, maka itulah tujuan kita sebenarnya. Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir mengingat Allah. Nabi Musa pernah bertanya, "Ya Allah, kaifa asykuruk, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Idza dzakartani faqad syakartani." Kalau engkau berzikir mengingat aku, berarti kamu bersyukur kepadaku. Ini kan lagi musim tasyakuran kemerdekaan. Syukur kemerdekaan itu dengan mengingat Allah, bahwa kemerdekaan ini adalah karunia Allah. Seperti founding fathers negeri ini menyatakan atas berkat rahmat Allah, dan didorong oleh keinginan Allah, dimulai atas berkat rahmat Allah. Itulah cara syukur. Semalam saya ceramah di Parong Serang, itu habis ceramah tumpengan makan-makan. Nah ini tasyakuran, makan-makan boleh saya bilang, tapi subuhnya nanti tetap ke masjid, tetap ke musola. Jangan tasyakuran sampai jam 1 malam subuh tidur. Itu bukan tasyakuran, tapi takafuran, kufur itu namanya. Nah, kalau nanti takut nggak bisa bangun, lebih baik panjenengan tidur di musola, di masjid untuk malam ini, nggak apa-apa. Biar subuhnya tetap ke masjid. Nah, bilang tasyakuran itu zikrullah, ingat Allah. Jangan sampai takapuran. Sebagai yang lain lagi, karena ini 17 Agustus mau upacara, ngajinya libur katanya. Nah, ngaji subuh sampai jam 6, upacara jam 7 kok diliburin. Jangan. Nah, kemarin tanya dulu Mas Ustadz Yani, ini gimana ini? Mau ngaji besok jadwal saya kan? Oke, ya jalan. Kenapa? Jangan sampai itu ngajinya libur. Nah, upacaranya jam 7, ngajinya libur. Jalan. Kenapa? Ini orientasinya akhirat. Upacara juga menghormati jasa para pahlawan, doa sama juga orientasinya akhirat. Jalan bareng-bareng. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita isi dengan zikir, turun rahmat Allah, turun nikmat Allah, turun ihsan Allah. Dari mana? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku dengan lisan, dengan qalbu, dengan anggota badan. Azkurkum, aku akan berzikir kepadamu. Zikirnya Allah pada hamba bukan nyebut Unggul, Edi, Yani, bukan begitu. Gimana zikirnya Allah? Bil ihsan warahmah wan nikmah. Allah limpahkan kebaikan, rahmat dan nikmat fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Maka harus sadar-sadarnya bahwa segala nikmat ini dari Allah. Jangan karena ilmuku, karena usahaku, itu koron. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu itu semuanya hakikatnya dari Allah. Wa dzakarallaha katsiran, banyak berzikir mengingat Allah. Allah akan turunkan rahmatnya, berkahnya. Nih. Dan dengan begitu Allah akan ridhoi kita, Allah akan cintai kita. Jadi cita-cita jangan hanya punya kedudukan di dunia, harus punya kedudukan di akhirat. Bukan hanya kedudukan di depan manusia, tapi juga kedudukan di sisi Allah. Nah, orang menyebutnya waliullah, kekasih Allah. Bapak-bapak pengen jadi kekasih Allah enggak? Halo? Pengen enggak? Mau jalur yang susah atau jalur yang mudah? Maunya yang mudah ya. Kalau jalur yang susah tiap malam sholat 1000 rakaat, saya yakin nggak kuat. Tiap malam khatam Quran, saya yakin nggak kuat. Nah, jalur yang gampang aja.
Ada jalan gampang ada. Wa innallaha la yarda idza ya'kulul 'abdu aklata fayahmadullah idza yasrabu syarbata fayahmadullah. Kalau hamba itu makan lalu memuji Allah, alhamdulillah, maka dia itu diridhoi Allah. Kalau dia minum memuji Allah, alhamdulillah, nikmat minuman dari Allah, maka itu diridhoi sama Allah. Makan kelengkeng 1 biji, alhamdulillah nikmat. Makan pisang 1 biji, alhamdulillah nikmat. Maka itu jalur gampangnya begitu. Ingat ini nikmat dari Allah. Tapi yang kayak gitu kadang-kadang kan lupa. Udah habis 1 botol belum alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Tadi agak serak-serak menjadi nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini jalur gampangnya gitu. Kamu ingat ini nikmat dari Allah. Setiap nafas adalah nikmat. Dalam nafas ada karunia Allah, maka nafas pun itu karunia Allah. Maka kalau udah dekat sama Allah, ahli tasawuf itu Allah, Allah, Allah. Sebanyak denyut jantung, sebanyak tarikan nafas, rasakan itu nikmat Allah. Nah, kalau pengen betapa berharganya hidup ini, rasakan pas mau tidur. Kita mau tidur tuh, tarik nafasnya. Allah, 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 Allah. Di situ kita pas tidur, kemudian hilang dunia ini dalam alam lain, seperti orang yang mati. Maka ketika itu kita bagaimana gambaran orang yang mati dalam surah Al-Munafikun ayat 10 itu Allah gambarkan, launa akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin. Rob, kalau seandainya engkau tangguhkan ajalku sebentar saja, sesaat saja, aku pengen sedekah, aku ingin beramal soleh. Duduk kita di majelis ilmu sesaat ini sangat dirindukan mereka yang sudah terbujur di alam kubur. Salat 2 rakaat kita yang cuma sebentar itu sangat diinginkan oleh mereka yang sudah mati. Sedekah kita yang 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 itu sangat diharapkan mereka yang sudah tiada, pengen balik ke dunia walaupun sesaat. Maka nikmatnya hidup itu luar biasa. Dakwah wasatiyah juga ditandai dengan mengajak manusia dengan kasih sayang. Maka ketika ada cara ngajak kok kasar, nggak bener, Nabi menegur kepada orang-orang Badui, di mana sahabat nggak memukulnya ketika dia itu datang ke masjid kok kencing di masjid. La tuzrimu, kata Nabi, jangan kamu putuskan kencingnya, da'u fataraku, udah tinggalin, biarin. Kok terus biarin? Nah iya, biar selesai dulu. Kalau kencing dipukul nanti kemana-mana. Lalu inna hadhil masajid la tasluhu, ini masjid tidak boleh li syai'in min hadzal bab, enggak boleh kencing, baru nasihatul Nabi. Lalu Nabi pun perintahkan ini li dzikrillah azza wa jalla wa shalah wa qiraah. Lalu ambilkan ember, kata Nabi. Fatina bidalwin minal ma, ambilkan ember, isi air. Buistum muyassirin wala muassirin, kalian diutus itu untuk mempermudah, jangan mempersusah. Berbuatlah yang menyelesaikan masalah, jangan nambah masalah. Selesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu? Bukan ya. Itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu caranya Nabi itu. Itu caranya Nabi. Ini menyelesaikan masalah tambah masalah. Jadi dengan penuh kasih sayang, jangankan kita kepada orang awam yang kita bukan nabi, bukan rasul, sekelas Nabi Musa ke Fir'aun diperintahkan, idza ma ila fir'auna innahu tagha
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Pergilah kamu ke Fir'aun, katakan dengan lemah lembut, dia itu melampaui batas. Kalian berdua, Musa, Harun, berkata yang lemah lembut, yang lunak. Mudah-mudahan dengan perkataan lemah lembut itu dia dapat peringatan atau takut kepada Allah. Walaupun akhirnya Fir'aun juga nggak dapat itu, tapi perintahnya itu, jalannya itu, suruh dengan lemah lembut, kasih sayang. Bagaimana kita bisa berlemah lembut pada mereka yang berlaku nggak bener, congkak, sombong, kasar, durhaka? Nah, itu semua dengan rahmat Allah sesuai dengan firman-Nya Ali Imran 159. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Jadi dai bisa berlemah lembut itu ya dengan rahmat Allah, deketin Allah. Harus ada waktu-waktu yang buat bersama Allah. Karena kalau engkau faddan ghalidal qalbi, keras hatimu, lam faddu min haulik, kau akan membuat mereka itu pergi. Mereka akan pergi meninggalkanmu. Ya, ini ayat turun kepada Nabi, tapi buat kita semua selaku orang-orang yang berdakwah jalan Allah. Lalu bagaimana kalau ada yang salah? Fa'fu anhum, maafin, wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka. Jadi Nabi diperintahkan mengganti laknat dengan ampunan dan rahmat. Ya Allah, ampuni mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum, sayangi mereka. Wahdihim, berikan hidayah pada mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah itu dari awal diperintahkan untuk bersama, bukan untuk pribadi. Ini mau naikin pajak ya musyawarah, jangan gede-gede. Ini naikin pajak 200%, 400%. Wah. Dulu pajak itu artinya kan haram hukum asalnya. Dia termasuk bid'ah yang haram. Nah, ketika ada ulama suruh memfatwakan menghalalkan, itu nanya dulu. Ini kenapa harus pajak dipungut dari semua rakyat? Ini kas negara kosong. Pak ini pejabat-pejabatnya sudah hidup sederhana atau bergelimang harta. Oh, para rajanya, menterinya masih kaya-kaya, keluarkan duit mereka dulu. Orang-orang kaya keluarin. Jangan ngambilin dari si fakir. Kalau itu nggak cukup baru. Ini yang di atas mentereng-mentereng, hidup enak-enak, pakaian aja ratusan juta, menyimpan uang di banker-banker, rakyatnya dipretelin. Wah, ini nggak benar. Mudah-mudahan nggak terjadi di negeri ini. Amin. Tapi udah terjadi ini masalahnya. Maka harus diingetin gitu. Al-muksu itu haram aslinya. Aslinya haram al-muksu itu. Pajak itu haram. Caranya gimana? Itu yang si kaya-kaya, orang-orang yang pejabat-pejabat yang punya triliunan itu, sedekahkan dulu ke negara. Jangan mengutin rakyat yang sudah papa. Buat makan aja susah. Ini rakyat-rakyat ini, saya kan sering dapat WA ini. Ustaz, saya ini minjem KTP saya gadein buat minum, buat beli makanan. Sekedar makan minum aja gadein KTP loh orang-orang di bawah ini. Ini kadang-kadang, wah masya Allah. Makanya kalau udah ngerti begini, saya juga kadang-kadang diundang juga kantor pajak gitu. Tapi kalau ngomong begitu nggak boleh. Udah dikasih tahu dulu.
ngomongnya yang lurus-lurus aja lah, ngingetin mati gitu. Ngomong ini haram, ini pejabat pajaknya udah pejabatnya daripada ini rambakan nanti. Jadi kalau udah berazam, tawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ingatkan mereka dengan lemah lembut. Ya, akhirnya ginilah, tengah-tengah lah, ngono ya ngono, ning aja ngono. Jangan terlalu sayangi rakyat ini. Allah akan tolong. Karena sebaik-baik pemimpin yang mencintai rakyat, dicintai oleh rakyat. Terakhir, bahwa dakwah wasatiyah itu menyeru yang orientasinya kebahagiaan dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja, bukan hanya akhirat saja. Lalu bagaimana caranya? Setiap takasurum fil amwal wal aulad, adanya banyaknya anak, banyaknya harta, punya jabatan, harus menjadi modal untuk menjadi kebahagiaan akhirat. Banyaknya anak ini sebagai penerus sholat kita, penerus perjuangan kita, penerus tilawah kita. Banyaknya harta harus menjadi kebaikan akhirat. Jangan sampai kita memiskinkan akhirat kita. Dunia kita bahagia, akhirat juga harus bahagia. Jangan hanya bahagia dunianya. Sehingga Allah SWT memberikan arahan pada mereka yang cuma dunia, disuruh berdoa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah berikan pada kita semuanya hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 6 kita akhiri. Nanti mungkin panjenengan juga sebagian ada yang upacara. Nah, enggak usah pakai tanya jawab, nanti pakai WA aja lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat waj'al baladana Indonesia hada baladan aminan mutmainnah mubarakah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Hahaha.